Kembali lagi pada hari ini kita akan menyervis sebuah televisi merek LG dengan kerusakan mati total. Sekarang kita coba hidupkan seperti apa kendala mati total. Yuk simak videonya. Kita coba hidupkan TV, kita colokkan ke listrik. Terus kita hidupkan. TV tidak hidup, tapi terdengar suara jit berulang seperti itu. Ini menandakan TV biasanya keluhan dengan suplai bekerja, sementara bagian primernya ada yang konslet. Biasanya konsletnya berada di bagian horizontal. Sekarang TV kita buka. Nah, sekarang televisinya sudah dibuka. Langkah pertama kita harus mencek tegangan yang berada di elko suplai utama untuk memastikan apakah ada tegangan yang tersisa. Kita coba tes. Ternyata ada tegangan sekitar 300 volt yang tersisa di elko. 300 volt. Jadi kita bisa membuangnya dengan menghubungkan singkat kaki elko-nya, atau kita bantu menggunakan kabel solder. Kalau kita buang dengan hubungan singkat pasti terdengar ledakan, tapi supaya dibuang perlahan-lahan kita bantu saja menggunakan solder. Dihubungkan kakinya atau jalur yang menghubungkan kaki tersebut. Kita tunggu beberapa saat. Sudah, kita coba ukur kembali tegangannya apakah sudah habis. Ternyata tegangannya sudah nol, tidak ada lagi tegangan. Selanjutnya kita periksa bagian horizontal menggunakan kali 1. Kita pastikan tahanannya apakah mendekati nol atau mendekati tahingga. Kita coba cek. Ternyata nilai tahanannya sekitar 6 ohm. Dengan demikian sudah jelas bagian horizontal sudah konslet atau terhubung singkat. Tahanannya sudah sekitar 6 ohm. Kita coba bongkar transistor horizontal. Jadi televisinya sudah dibongkar dan diperiksa pertama kali, yaitu transistor horizontal. Setelah dibuka transistor horizontal, ternyata transistornya sudah konslet antara kolektor dan emitor. Dengan demikian sudah pasti transistor horizontal rusak atau konslet. Bagi teman-teman teknisi, jangan buru-buru mengganti transistor horizontal. Teknisi semuanya harus cek dulu tegangan horizontal apakah sudah normal atau ada kendala. Terus langkah kedua, rekan-rekan teknisi harus periksa kapasitor yang berada di dekat transistor horizontal dari hubungan kaki kolektor dan ground. Biasanya untuk televisi keluaran LG Slim sering nilai kapasitasnya 0. Selanjutnya periksa elko yang berada di driver horizontal. Pada saat ini nilainya 2,2 mikrofarad dengan tegangan 160 volt.
Jadi saya sendiri tadi sudah memeriksa kapasitor yang berada di kaki kolektor transistor horizontal, ternyata normal. Terus saya cek juga tegangan horizontal, ternyata normal sekitar 110 volt. Tapi ada di sini yang jadi kendala, yaitu kapasitor dekat driver horizontal dengan nilai 2,2 mikro. Tampaknya tahanannya nilainya sudah turun. Jadi kita harus ganti dulu kapasitor tersebut, baru selanjutnya kita ganti transistor horizontal. Dengan demikian kita tidak usah ceroboh lebih lanjut mengganti transistor horizontal. Terus setelah kita ganti, kita lanjut dengan video selanjutnya. Para rekan-rekan teknisi, sekarang TV sudah diganti transistor horizontal dengan kode TT2170 dan kapasitor kapasitor 2,2 mikro 160 volt dekat driver horizontal. Tegangan horizontal normal. Sekarang kita ingin menghidupkan TV dalam kondisi sudah diganti komponen. Kita hidupkan TV dengan memasang voltmeter pada tegangan 250 volt untuk memantau tegangan pada saat dihidupkan, apakah ngedrop atau tidak. Dan selanjutnya suara kebisingan kita tunggu hilang, untuk memantau apakah ada suara percikan dari playback. Kadang-kadang kerusakan seperti ini disebabkan oleh playback yang sudah mulai bocor. Jadi kita menceknya dengan kewaspadaan tinggi. Bila ada tegangan dengan drop, terus langsung kita matikan, atau ada terdengar percikan suara api, langsung kita matikan. Ya, begitu cara mengetesannya, teman-teman. Kita coba sekarang, teman. Kita pasang voltmeter, terus kita colokkan playback dan kita pastikan kebisingan tidak ada, untuk memastikan apakah terdengar percikan suara api dari playback. Kita coba colokkan. Ternyata benar, teman-teman. Tadi kita dengar percikan api dari playback. Dengan ini menandakan kerusakan di TV ini disebabkan playback yang sudah bocor dan mengakibatkan transistor horizontal korslet. Nah, selanjutnya kita harus ganti playbacknya. Tunggu video selanjutnya. Tadi sudah dilakukan penggantian playback LG dengan kode 6174P6002U. Di sini mungkin kodenya sudah tidak ada atau sudah hilang. Selanjutnya, karena playback sudah dipasang dan diganti dengan yang baru, kita uji coba menghidupkan pertama kali. Jangan lupa lakukan pengukuran kembali tegangan pada horizontal atau tegangan yang menuju playback. Kita coba hidupkan apakah TV-nya sudah bisa nyala atau ada kendala lain, atau pas dicolokkan tegangannya drop. Kita coba. Tampaknya udah agak normal, teman-teman. Jadi kita lihat tegangannya tidak ada drop, masih dalam kondisi 110 volt. Sedangkan di yoknya terdengar getaran bunyi, dan pas lagi di depan ada desisnya, menandakan playback sudah bekerja. Selanjutnya kita setting pengaturan fokus dan screen di playback. Kita matikan dulu, kita cabut.
Kita hidupkan kembali TV-nya. Selanjutnya yang tombol bawah dari playback merupakan screen yang berfungsi untuk menerang menggelapkan layar TV, dan yang di atas berfungsi untuk memfokuskan tulisan atau layar TV. Kita lihat hasilnya dengan kita coba putar bagian screen atau screen bagian bawah, trim-pot bagian bawah pada playback, sambil kita lihat pada layar kondisi terangnya. Kalau lihat layar sudah ada tulisan AV menandakan TV sudah hidup, dan pada tulisan AV dicoba tekan menu di TV. Jadi langkah selanjutnya kita coba setting fokus yang berada di bagian atas untuk mengatur ketajaman layar. Kalau layar sudah tajam berarti sudah oke. Dicari posisi paling maksimal. Karena TV-nya sudah nyala, kita coba sambungkan ke receiver digital, teman-teman. Maka sudah ada gambar. Tampaknya gambar sudah ada, teman-teman. Kita atur kembali screen-nya kepada posisi maksimal. Langkah selanjutnya kita coba tes dan terus kita raba-raba apakah playbacknya normal atau terlalu panas, dan juga transistor horizontal yang sudah kita ganti. Kita cabut dulu tegangan listriknya. Kita raba ini horizontal yang sudah diganti, dan terus screennya. Tampaknya normal, tidak ada panas. Selanjutnya kita pasang pengkabelan seperti biasa. Kita tes secara lengkap apakah ada suara atau tombol yang tidak berfungsi atau speaker yang tidak bekerja. Kembali untuk mendapatkan banyak medali emas di SEA Games supaya ranking Indonesia tetap bisa di atas. TV-nya sudah oke, teman-teman. Gambar sudah ada keluar, layar sudah ada, suara sudah ada. Jadi kita jangan berbangga dulu dengan hasil pekerjaan kita. Ini kita harus lakukan selanjutnya tahap terakhir, tahap finishing. Kita harus cek dengan menghidupkan TV selama 1 jam untuk memastikan apakah playback yang kita ganti mutunya bagus atau tidak. Harapan teknisi sekarang adalah untuk mencari playback bekas yang asli, bawaan toko atau bawaan pabriknya. Biasanya bisa bertahan maksimal. Mungkin itu pesan bagi saya kepada teknisi-teknisi. Kalau memperbaiki TV, kita bukan sekedar mengganti komponen yang rusak. Kita tinjau dulu apa sebabnya, apa dampaknya, terus kondisi TV-nya seperti apa. Jadi di tes sehingga konsumen merasa nyaman, merasa senang berurusan dengan kita. Kalau kita hanya bekerja sekedar mengganti komponen yang rusak, terus TV sudah hidup, kita suruh bawa pulang, akhirnya sehari, 2 hari atau 1 minggu berikutnya TV-nya rusak kembali lantaran komponen mungkin yang kurang bagus atau ada komponen-komponen lain yang
sedikit hampir rusak yang mengakibatkan komponen yang kita ganti itu rusak kembali. Mungkin itu saja. Terima kasih.